seperti tahun lalu. Bedanya adalah ketika di tahun 2020 di tengah pandemi pertama kali we hit with the pandemic thing, kita belum sempat untuk berpikir bagaimana proses seleksi yang sebaiknya gitu. Makanya di tahun 2020 kemarin LPDP berkeputusan untuk tetap membuka seleksi beasiswa, tapi yang sudah punya LO unconditional. Jadi yang dilakukan hanyalah seleksi administrasi dan tidak ada wawancara, tapi kita lihat beberapa administrasinya desktop gitu, desktop selection gitu. Nah, untuk di tahun ini kita lebih prepare lagi dan kita sudah melakukan serangkaian seleksi yang terbagi menjadi 3. Satu administrasi, yang kedua tes substansi akademik, dan yang ketiga adalah tes substansi kebangsaan atau wawancara, ya aku lupa. Basically untuk akademik adalah go or no go. Teman-teman harus memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan di tiap program, tergantung program mana yang teman-teman pilih gitu kan. Kalau misalnya nanti kan nggak dicek, kita cek dong. Kalau IELTS-nya kurang, IELTS-nya palsu, kita ketemu banyak banget IELTS palsu kemarin, itu kita cek. Maka kalau misalnya nggak lolos, nggak usah mau berdebat dengan kita juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita cek semuanya. Bisa jadi IELTS-nya asli tapi skornya palsu, ada gitu. Kemudian ada beberapa yang kemarin ketemu itu yang diunggah itu tidak sesuai dengan permintaan. Dia bilang punya LO unconditional, ternyata yang diunggah cuma surat dari supervisor. Jadi teman-teman harus bedakan itu. Basically administrasi adalah go or no go, lengkap nggak lengkap, sesuai nggak sesuai. That's it. Tidak ada penilaian, tidak ada pembobotan di situ. Then if you think Anda sudah selesai dengan administrasi, Anda akan berhak untuk maju ke tahapan selanjutnya, yaitu seleksi substansi akademik. Seleksi substansi akademik itu kalau di tahun 2019 itu kita sebut sebagai tes berbasis komputer. Isinya sama yaitu TPA atau tes potensi akademik, atau yang kurang lebih setara gitulah. Namanya kan macam-macam tuh, ada TPA, ada TBS, ada tes TKD segala macam. Intinya sama, isinya sama. Intinya tes itu adalah satu serangkaian tes yang akan mengukur potensi seseorang kalau diberikan kesempatan untuk belajar di jenjang yang lebih tinggi. Itulah kenapa materi yang diukur tidak lagi materi, karena ada beberapa yang protes juga. Kenapa nggak yang dites program studi sih gitu. Kayak tes CPNS dong, program studi. Kita maunya yang lebih jadi gini. Yang dites adalah materi-materi yang umum yang bisa mengukur kemampuan atau potensi seseorang in general. Makanya nanti kalau misalnya teman-teman udah ngikut atau akan ikut, yang ditemui adalah ada beberapa tes verbal, ada beberapa tes logika, ada beberapa tes pemecahan masalah. Karena memang 3 hal itu yang dibutuhkan seseorang untuk belajar pada jenjang yang lebih tinggi. Kemudian nanti kalau sudah lolos pada tahap itu, teman-teman akan maju ke tes selanjutnya, yaitu tes wawancara. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di wawancara itu teman-teman akan bertemu dengan reviewernya LPDP dan dilakukan wawancara kurang lebih 45 sampai 1 jam yang diukur potensi teman-teman lah, nanti akan dilihat. Jadi reviewer itu yang akan menentukan teman-teman sebenarnya siap atau tidak untuk diberikan kesempatan sekolah lagi, atau cuma coba-coba doang gitu. Intinya itu sih kalau untuk seleksi LPDP. Kemudian biasanya pertanyaan selanjutnya adalah adakah kuota, Ibu? LPDP tidak pernah set up kuota. LPDP juga tidak pernah menjanjikan kuota. Keterbatasan kuota LPDP adalah sesuai dengan ketersediaan dana. Dan selama ini kalau sesuai dengan riwayat LPDP, kita set up sekitar 6.000, itu yang tercapai hanya 2/3-nya. Jadi yang terseleksi cuma 4.000 orang. Jadi sebetulnya kuotanya masih banyak, cuma bagaimana teman-teman memantaskan diri aja gitu. Karena banyak banget yang kita seleksi itu mereka nggak benar-benar well prepare atas semua permintaan LPDP. Satu yang unwell prepare yang pertama adalah bahasa. Itu yang selalu teman-teman mungkin nggak ngerti ya. Saya dan beberapa staf masuk ke portal Telegram calon penerima LPDP. Di sana banyak gosip yang berjalan tentang LPDP. Banyak yang protes tentang kompetensi bahasa. Kenapa sih LPDP selalu pakai kompetensi bahasa? Well, hey, gitu kan.
Kita pengen teman-teman bisa masuk sekaligus bisa keluar, karena LPDP harus mempertanggungjawabkan itu. Kita nggak pengen teman-teman bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Memang benar beberapa universitas itu mensyaratkan bahasa yang sangat rendah, atau bahkan tidak ada syarat bahasa sama sekali, karena concern mereka bukan, ada beberapa universitas yang kita tenggarai concernnya tidak lagi kualitas tapi kuantitas. Jadi mereka nggak peduli kalian bisa keluar apa enggak, yang penting mereka dapat banyak mahasiswa gitu. Nah, itu yang bisa kita pengen pastikan dengan salah satunya adalah dengan syarat bahasa. Kita pengen teman-teman bisa masuk sekaligus bisa keluar tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Jadi nggak cuma asal keluar aja gitu. Itu syarat bahasa. Silahkan penuhi, jangan pakai nawar. Karena memang kalau saya logikakan kayak saya punya prajurit gitu kan, banyak banget prajurit gitu. Di luaran sana udah pakai revolver, kemudian prajuritku minta, "Bu, saya berani kok pakai bambu runcing doang." Terus kalau misalnya aku bilang, "Oke, silahkan maju, mati konyol kalian," gitu, karena ditembakin gitu, sama lawan. Itu logika syarat bahasa kita setup begitu karena itu. Karena memang di luaran sana sebetulnya ya syarat 6,5 dan setara itu syarat minimal biar teman-teman bisa survive gitu untuk belajar baik untuk di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian yang kedua, tolong bedakan antara syarat beasiswa dengan syarat universitas. Karena banyak banget yang kemudian nggak mau tahu. Jadi seakan-akan aku sudah dapat beasiswa LPDP ini, universitas tolong dong terima gue, nggak gitu. Nggak gitu ceritanya bro. Gitu. Atau misalnya teman-teman udah punya LOA nih, tiba-tiba datang LPDP, aku udah dapat LOA nih, tolong kasih gue duit, nggak gitu mainnya. Gitu. Karena memang dua hal itu adalah dua syarat yang berbeda, dua hal yang berbeda yang masing-masing harus Anda penuhi, nggak bisa yang kemudian saling menggugurkan. Karena kemarin itu banyak banget yang kemudian sudah ketika LPDP bukaan, tiba-tiba universitas bilang, LPDP emang harus punya LOA, karena banyak yang geruduk, toh nggak geruduk. Geruduk itu rame-rame ke universitas minta LOA, gitu. Atau sebaliknya, rame-rame ke LPDP minta beasiswa. Tolong cermati betul bahwa itu adalah dua hal yang berbeda dengan dua syarat yang berbeda yang masing-masing harus teman-teman penuhi. Dan itu tidak menggugurkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yang teman-teman harus cermati adalah LOA. LOA itu ada macam-macam. Saya udah pernah posting di IG, ingat saya di IG Story. Kalau mau follow ya @prabandari ya. Nggak jadi kayak apa namanya, udah lain. Jadi LOA itu ada macam-macam. LOA itu ada tingkatannya. Kalau di dalam negeri yang dimaksud dengan LOA unconditional adalah ketika Anda sudah mengikuti serangkaian proses seleksi di universitas dan ada SK dari rektor yang menyatakan bahwa Anda diterima pada prodi tertentu di universitas tersebut. Itu di dalam negeri. Kalau di luar negeri ada macam-macam nih. Ada surat persetujuan supervisor untuk membimbing. Apakah itu LOA, Bu? Belum, masih jauh gitu. Jadi setelah Anda dapat surat persetujuan profesor, terutama untuk yang riset ya, S2 ataupun S3. Ketika Anda sudah dapat surat dari supervisor, Anda masih harus mengikuti serangkaian seleksi yang diselenggarakan oleh universitas. Kemudian yang kedua, kalau Anda sudah apply gitu kan, sudah apply admission-nya atau sudah submit di admission-nya universitas, bisa jadi dua nih. Anda bisa langsung dapat LOA unconditional atau conditional. Kalau conditional itu macam-macam juga. Ada conditionalnya bahasa. Anda diterima kalau Anda sudah memenuhi syarat bahasa yang ditentukan oleh universitas. Karena kalau ketika Anda submit mungkin syarat bahasa Anda belum memenuhi syarat universitas. Conditional yang kedua, kemungkinan conditional yang kedua itu adalah pembiayaan. Beberapa universitas itu nggak yakin Anda bisa bayar, gitu kan? Jadi unless Anda bisa menunjukkan letter of sponsorship atau letter of guarantee dari pemberi biaya. Apakah itu beasiswa LPDP ataukah itu beasiswa ayah bunda gitu. Yang jelas universitas harus yakin Anda nanti kalau misalnya diterima di universitas tersebut Anda nggak bakalan jadi gelandangan, intinya itu. Kalau misalnya Anda nggak bisa menunjukkan LOG, maka Anda harus bisa menunjukkan a certain amount of money, entah itu deposito, entah itu bank garanti yang disyaratkan untuk bisa menjamin.
Kemudian condition yang ketiga biasanya administratif. Administratif itu biasanya tinggal ngirimin transkrip yang asli gitu ke universitas. Dan itu harus dikirimkan melalui pos. Ada beberapa certain condition. Ada juga conditional yang prerequisite kalau aku bilang. Kenapa prerequisite? Anda akan diterima pada prodi tersebut kalau Anda sudah lulus matrikulasi. Nah, matrikulasi ini macam-macam, guys. Matrikulasi ini macam-macam. Ada matrikulasi yang memang 1 semester penuh. 1 semester dulu matrikulasi. Matrikulasi itu ada bisa matrikulasi bahasa, ada bisa matrikulasi program. Matrikulasi ada yang setahap. 1 semester, baru kemudian kalau lulus matrikulasi 1 semester, baru Anda masuk ke program magisternya atau program doktoralnya. Atau ada matrikulasi yang inline dengan kurikulum di universitas tersebut. Jadi, di semester pertama ada, let's say Anda ngambil 20 kredit misalnya ya. Yang 8 kredit itu adalah matrikulasi, yang sisanya adalah yang materi memang semester 1. Jadi Anda harus cermati itu betul-betul. Karena apa? Karena LPDP tidak akan membiayai untuk matrikulasi bahasa. Tidak akan dibiayai. Kemudian untuk matrikulasi yang non-bahasa, yang prerequisite itu juga tidak akan dibiayai. Jadi yang disebut oleh LPDP sebagai LOA conditional itu yang unconditional. Intinya unconditional itu ya kayak cinta tanpa syarat, udah gue terima lu deh, nggak ada syarat yang lainnya gitu, nggak ada syarat bahasa, nggak ada syarat duit, nggak ada syarat IPK, nggak ada syarat yang lain-lain, pokoknya langsung masuk program, nggak ada syarat matrikulasi juga, intinya di situ. Kemudian untuk teman-teman dari yang berasal dari D4 dan bukan S1, ini hubungannya dengan universitas tujuan. Tolong dicermati universitas tujuan teman-teman nanti, karena tidak semua program S2 bisa menerima lulusan D4. Karena saya udah nggak mau lagi otot-ototan. Kenapa dulu milih itu? Karena saya nggak tahu, Bu. Anda harusnya memilih itu harusnya udah tahu dulu gitu. Nembak orang nggak tahu dia cantik apa enggak, gimana dong gitu kan. Syaratnya apa aja, kemudian dia minta ganti. Bu, aku minta si A gitu. Oh, ternyata nggak tahu dia minta 100 juta, gue nggak punya 100 juta gitu kan, gue mau tiba-tiba ganti ke B lagi, gimana gue ngomong ke orang tuanya, akan malu gitu, intinya gitu. Jadi untuk D4 mau ke S2 tolong dilihat prodi atau universitasnya itu menerima nggak lulusan D4. Itu harus Anda cermati betul-betul di persyaratan admission-nya. Karena tidak semua program S2 menerima lulusan D4, mereka hanya terima S1. Kemudian untuk teman-teman yang mau ke Jepang, di Jepang itu biasanya sensei-nya minta teman-teman datang ke sana untuk tes langsung, dan itu tidak dibiayai oleh LPDP. Kemudian teman-teman yang mau ke Amerika, the perks of American admission itu adalah GRE atau GMAT. Basically GRE atau GMAT itu adalah kayak TPA tapi dalam bahasa Inggris. Jadi ngerjain TPA aja pusing ya kan, apalagi TPA-nya di Inggris gitu, mungkin tambah pusing lagi kalian. Ya itu the perks of American itu. Jadi mereka punya GRE atau GMAT, teman-teman harus tes dulu baru kemudian bisa apply. Nah, sama dengan IBT atau TOEFL-nya. Terutama untuk universitas-universitas yang bagus dengan prodi-prodi yang bergengsi, teman-teman harus lihat benar di tahun sebelumnya rata-rata GRE atau GMAT dan rata-rata IBT-nya berapa. Karena nggak mungkin kemudian tahun lalu misalnya GRE GMAT-nya 100, tahun ini jadi 80, nggak mungkin, itu selalu naik gitu. Kalau misalnya tahun lalu rata-rata untuk masuk MBA-nya Harvard itu GRE-nya 120, kemudian GRE sekarang baru 100, don't you dare to apply. Jangan pernah nyoba. Kenapa? Karena pasti ketolak di admission-nya, ketolak di syarat administrasinya. Pasti ketendang duluan. Anda harus lihat dulu. Ketika Anda sudah, kalau yang tahun lalu 120 minimal Anda harus punya GRE 121 baru apply. Walaupun dengan 121 itu kemungkinan Anda untuk ketendang juga masih besar. Begitu juga dengan IELTS. Jangan pernah mencoba mendaftar kalau rata-rata yang diterima di sana lebih rendah dari yang Anda, lebih tinggi dari yang Anda punya sekarang. Karena mostly itu teman-teman gagalnya di situ. Kemudian kalau untuk seleksi administrasinya LPDP administrasi sudah saya jelasin. Kemudian substansi
Akademik juga udah aku jelasin, aku nggak bisa bantu how much di situ. Intinya Anda harus belajar sendiri, Anda harus tahu sendiri, karena itu potensi Anda sendiri. Kalau di wawancara itu kebanyakan teman-teman itu gagalnya adalah you don't know exactly what do you. Kamu nggak ngerti apa yang kamu mau. Ada beberapa yang cuma nembak gitu kan. Aku mau sama Ratna gitu. Kenapa Ratna? Ratna cantik gitu. Tahu nggak Ratna itu galak? Enggak. Jadi tanya gitu kan. Sama halnya ketika Anda tiba-tiba mau apply ke MBA-nya Harvard. Gitu. Kenapa mau ke MBA-nya Harvard? Karena keren kalau mau ke sana. Kira-kira kalau mau ke Harvard, kamu belajar apa aja public policy. But then, ketika Anda dikejar, what kind of public policy that you want to learn over there, kamu nggak bisa jawab. Jadi intinya di wawancara itu adalah you have to know exactly everything that you want. Satu. You have to know exactly everything, every information, every single information that possible ada di universitas itu. Karena ada kemungkinan tiba-tiba si reviewernya nanya, tahu nggak kalau di sana itu lulusnya susah? Itu Anda harus tahu. Kira-kira rata-rata lulus di sana itu berapa? Atau misalnya, Harvard itu public policy-nya biasanya konsentrasinya di mana sih? Apakah ke politik, atau apakah ke social science, in general, ataukah ke business oriented? Gitu. Itu Anda harus tahu. Karena banyak juga yang nggak bisa menjawab hal-hal yang menurutku itu simpel gitu. Kayak misalnya, jadi yang kita cari, jadi sebenarnya word yang gimana sih yang ibu cari gitu. Satu, yang nggak aneh-aneh. Dua, yang kalau ditanya, aku pasti akan jawab. Word yang sudah benar-benar jatuh cinta sama universitas tujuannya. Jadi dia tahu kalau misalnya universitas tujuannya namanya Ratna gitu. Ditanya Ratna itu bapaknya siapa, ibunya siapa, anaknya berapa, mantannya berapa, gajinya berapa, dia tahu. Itu aja sih intinya. Logikanya kurang lebih seperti itu. Gitu. Dan kemudian kalau Anda ditanya kenapa harus Ratna, Anda bisa menjawab dengan baik dan benar. Nggak kemudian cuma jawab karena si Ratri itu lebih jelek daripada Ratna. Nggak bisa gitu dong, bro. Nggak bisa bandingin orang kayak gitu. Intinya gitu Mas Handika, kurang lebih saya akan lebih memberikan banyak waktu untuk tanya jawab. Silakan.